Pengadilan Negeri Kota Bekasi kembali menggelar persidangan kasus investasi EAD Sitjas. Kali ini, sidang menghadirkan saksi ahli pidana. Bun, hari ini kan saksi ahli pidana. Bagaimana pandangan Bunda selaku kuasa hukum korban menyikapi surat pernyataannya ya di depan majelis hakim? Apakah ini menjadi peluang meringankan dakwaan dan menjadi peluang korban mendapatkan ganti rugi? Berikut saya jelaskan tadi hasil dari pemeriksaan ahli pidana yang saya tangkap adalah bahwa menurut penjelasan ahli bahwa perkara ini dengan adanya akte pendampingan putusan PN Bekasi nomor 505 itu dibuat menjadi sebuah rujukan terhadap putusan nanti, yaitu adalah dikembalikan kepada korban. Tetapi korban yang mana? Lebih jelas lagi kan? Tadi di dalam sidang ada dipertanyakan oleh jaksa maupun hakim. Bagaimana dengan korban yang lain yang timbul di luar dari perdamaian? Nah, dijelaskan juga dari ahli tadi bahwa di dalam proses perkara ini ada dua hal yang dapat dilakukan jaksa. Jaksa bisa menjadi penyidik dalam perkara korupsi, tetapi di sini perkara TPPU dan TPA, jaksa tidak bisa menjadi seorang penyidik. Sehingga jika jaksa membuka posko lagi terhadap korban-korban yang lain, untuk apa? Toh tidak bisa dimasukkan ke dalam berkasnya. Karena apa? Karena dakwaan jaksa tidak dapat diubah sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Tidak dapat diubah dan jaksa harus tetap menjalankan dakwaan sehingga sampai nanti tuntutan harus sama. Tidak mungkin berubah terhadap kerugian. Kalau jaksa menambahkan korban lain, mau di mana dimasukkannya? Seperti itu. Sementara prosesnya itu dari awal sudah dianggap jelas P21 itu sempurna. Iya, kan? Sempurna. Kan berarti jaksa harus memegang teguh terhadap pernyataannya kepada kami para korban, P21-nya sudah sempurna sehingga keluarlah dakwaannya. Dan dakwaan pun tadi seperti dikatakan Pak Dohar bahwa seminggu sebelum sidang masih boleh diubah. Tetapi ini sudah berjalan persidangan. Apa gunanya jaksa mencari korban lain? Di mana mau dimasukkan kerugian tersebut? Yang paling penting adalah jaksa harus mengungkap fakta aset-aset yang ada. Tapi tadi syukur, alhamdulillah, jaksa mau menghadirkan dari LPS, yaitu yang mengenai koperasi, mengenai adanya aset yang 4 miliar. Semoga bisa ditambahkan untuk kerugian. Itu harusnya pekerjaan jaksa yang paling penting, mendukung para korban. Nah, ya kalau itu boleh, karena memang aset itu ya digunakan untuk pengembalian. Tetapi kalau untuk melakukan penyidikan kembali terhadap korban itu udah terlambat jaksa. Kenapa kalian tidak dulu yang kami halangi terhadap tahap 2 P21, kalian stop, ayo kita cari lagi, itu oke. Tapi kalau sekarang gunanya buat apa? Putusan sudah ada, korban sudah ada di dalam berkas dan sudah diaudit oleh penyidik. Mau korban apa lagi? Kalau jaksa cari korban yang lain, apakah akan diaudit? Apakah ada waktunya? Nggak mungkin di BAP ulang korban-korban yang baru itu. Sedangkan posko di Bareskrim itu cukup berbulan-bulan dan data yang sudah dalam berkas itu adalah data dari Bareskrim juga korban-korbannya. Boleh jaksa jadi penyidik dalam perkara korupsi, tapi di sini jaksa tidak boleh menyidik lagi. Itu yang saya tangkap dari hasil persidangan tadi ya. Kabar baik bagi para korban, biar ada kejelasan. Paguyuban siapa? Paguyuban yang seperti apa yang mendapat ganti rugi? Seperti itu. B3, insya Allah, karena paguyuban MB3 sejak awal sudah menjalani dari P19 merupakan paguyuban MB3 itu adalah sebuah hasil dari P19 yang kami jalankan. Tapi kalau ada paguyuban lain, saya tidak tahu. Tinggal kembali kepada majelis hakim yang menilai sesuai yang dikatakan ahli tadi. Karena kenapa? Semua petunjuk, semua bukti, baik putusan perdamaian, kembali lagi pada majelis yang bisa menilai. Makasih. Dari kuasa terdakwa kita udah pasti optimis ya. Dari keterangan ahli pidana tadi, sehingga pasal 3 itu bisa dipatahkan. Kira-kira seperti itu. Dan juga itu tujuan kita kemarin, untuk melakukan perdamaian. Kemudian perdamaian yang kita minta, para terdakwa mengajukan surat kepada paguyuban untuk berdamai, kemudian oleh para korban ini diterima dengan baik. Karena apa? Mereka merasa bahwa hukuman di dalam tindak pidana asal itu sudah adil. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ini beneran nih ya, Abdul Rahman Yusuf dalam melaksanakan perjanjian itu atau perdamaian itu sudah melaksanakan apa yang ada dalam isi perdamaian tersebut. Salah satunya apa yang disita, dia akan menyerahkan seluruhnya untuk mengembalikan kepada korban. Yang kedua, aset apa yang tidak disita dia juga sudah terbukti ya,
dia juga sudah terbukti. Kami dengan para korban sudah menyelidiki hal tersebut dan ternyata ada. Nah, yang paling parahnya adalah yang disita oleh kepolisian tapi tidak masuk dalam berkas perkara. Barang atau aset tersebut kita nggak tahu kemana. Kalau nilai yang raib kan kita tidak tahu pasti, Bu. Misalnya seperti tanah yang di Singkawang, ada 9 sertifikat loh. Tanah di Singkawang kurang lebih 14 hektar ya, kalau salah 14 hektar tanah yang di Singkawang yang sertifikatnya dirampas aja oleh kepolisian pada saat penyitaan tanpa ada STP dan tanpa ada berita penetapan dari pengadilan untuk menyita barang tersebut. Nah, tadi juga kita tanyakan, apakah tujuan hukum itu, ini yang fundamental ya, apakah tujuan hukum itu sebenarnya untuk memberikan keadilan pada korban saja? Ternyata tidak. Oleh karena itu sehingga dibuatlah kitab undang-undang hukum acara pidana supaya antara korban dan terdakwa itu seimbang dalam proses peradilannya. Jadi sebenarnya bukan bertujuan hanya untuk menyiksa korban atau merampas kemerdekaan korban. Bukan itu tujuan pemidanaan sebagai atau sesuai dengan keterangan tadi ahli pidana. Nah, keterangan tadi itu sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan jaksa selama ini. Misalnya proses pemanggilan, kemudian penetapan barang yang akan disita itu tidak jelas, ya. Kemudian panggilan kepada terdakwa maupun saksi itu tidak jelas juga. Jadi masih banyak tadi yang disebutkan. Yang paling utama itu adalah terkait dengan berkas perkara yang sampai pada saat ini kami sebagai terdakwa dan kuasa hukum terdakwa tidak menerima berkas perkara. Nah, itu sangat melanggar ketentuan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.